Munculnya Angelo Stiller, bintang baru Bundesliga. Angelo Stiller cepet banget jadi salah satu gelandang yang paling sering diomongin di sepak bola Jerman. Pemain 24 tahun ini sekarang main buat VfB Stuttgart, dan dia penting banget buat kesuksesan timnya baru-baru ini. Posisi utamanya sebagai playmaker dari lini tengah dan gelandang bertahan, Stiller ngatur irama permainan dengan tenang banget. Penampilannya yang konsisten dan keren banget selama musim Bundesliga 2024-2025 ini diliatin sama klub-klub besar Eropa. Dia nunjukin kecerdasan sepak bola yang oke, pinter banget baca permainan, gagalin serangan lawan, terus langsung oper bola akurat ke depan buat timnya. Perkembangannya nunjukin kalau dia bakal jadi pemain top banget. Stuttgart jadi tempat yang bagus banget buat Stiller berkembang. Dia bisa asah kemampuannya dan dapat pengalaman main di Liga Utama. Dibimbing di Stuttgart, dia jadi pemain kunci buat tim, sering banget nguasain lini tengah sendirian. Kemampuannya buat tetap tenang lagi ditekan, bahkan sama banyak lawan sekaligus, itu kelebihan dia banget. Ketenangan ini, ditambah sama skill tekniknya yang jago, bikin dia jadi pemain langka di zaman sekarang. Banyak gelandang muda punya salah satunya aja, tapi Stiller kayaknya punya semuanya. Jadi kontribusinya buat Stuttgart gede banget selama dia di sana. Katanya sih, gelandang ini pengen banget naik level dalam karirnya, pengen main di Liga Champions UEFA. Ambisi ini pas banget sama minat dari klub kayak Real Madrid dan Liverpool, yang emang langganan juara di kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Stiller ngerti buat ningkatin permainannya lagi dan nguji diri lawan pemain terbaik dunia, pindah ke klub elit kayak gitu, penting banget. Penampilannya nunjukin kalau dia udah siap buat tantangan ini. Daya tarik main di panggung terbesar di bawah sorotan paling terang, itu faktor penting buat pemain top manapun di dunia sepak bola sekarang. Katanya ada klausul rilis di kontraknya di Stuttgart sekitar 50 juta pound sterling. Itu kira-kira 1,16 triliun. Angka ini emang gede, tapi banyak yang bilang harganya wajar buat pemain sekelas dia dengan potensi kayak gitu di pasar transfer yang lagi mahal sekarang. Klub-klub sekarang makin berani keluar duit banyak buat pemain muda berbakat yang bisa jadi solusi jangka panjang di posisi penting. Stiller dengan keahlian khusus dan umurnya pas banget sama kriteria ini. Adanya klausul rilis yang jelas juga bikin negosiasi lebih gampang. Jadi serangnya bisa cepat, the klub sanggup bayar dan bisa yakinin pemain. Misi Real Madrid mencari penerus Toni Kroos. Real Madrid, raksasa Spanyol itu, lagi aktif banget nyari pengganti jangka panjang buat Toni Kroos yang legendaris. Kroos yang udah jadi andalan di lini tengah Real Madrid selama 10 tahun, baru aja ngumumin pergi, ninggalin lubang besar yang harus diisi. Kombinasi unik akurasi umpannya, visi bermain, dan kontrol bolanya itu hampir nggak tergantikan. Makanya, tim rekrutmen di Santiago Bernabeu, yang dipimpin sama Juni Calafat yang cerdik, lagi pusing banget nyari pemain yang nantinya bisa niru dampak besar Kroos. Klub ini terkenal banget sama perencanaannya yang matang soal perubahan skuad, apalagi kalau pemain ikonik pindah. Angelo Stiller muncul sebagai kandidat utama buat peran yang berat ini. Gaya mainnya ada mirip-miripnya sama Kroos, terutama kemampuannya ngatur permainan dari belakang, jangkauan umpannya yang luas sama kecerdasan sepak bolanya. Katanya sih, pemandu bakat Real Madrid terkesan sama penampilan Stiller yang konsisten di Bundesliga. Mereka ngelihat potensi di Stiller buat jadi pengatur kelas dunia, orang yang bisa ngatur lini tengah buat tahun-tahun ke depan. Petinggi klub percaya kalau investasi ke pemain muda dengan potensi besar itu strategi terbaik buat mastiin kesuksesan terus berlanjut setelah era Kroos. Yang bikin Real Madrid makin tertarik, katanya Xabi Alonso juga kenal sama Stiller. Alonso, yang dulu juga jagoan lini tengah Real Madrid dan sekarang jadi manajer sukses, kenal banget sama Bundesliga karena pernah main dan ngelatih di Jerman. Walaupun nggak resmi jadi bagian tim pencari bakat Madrid, masukannya soal talenta sepak bola Jerman dihargai banget. Penilaian positif Alonso soal kemampuan Stiller pasti bakal jadi pertimbangan penting buat petinggi Madrid. Hubungan ini, walau nggak resmi, makin nguatin alasan Stiller jadi target yang cocok buat Los Blancos. Apalagi Alonso sendiri kan legenda sebagai playmaker dari lini tengah. Tantangan gantiin pemain kayak Toni Kroos itu berat banget buat klub manapun. Bahkan buat Real Madrid yang punya banyak duit dan nama besar. Kroos udah nentuin satu era dengan keindahan mainnya di lini tengah.
Steeler, kalau jadi pindah, bakal ngadepin harapan super tinggi dan sorotan tajam dari fans Madrid yang banyak maunya dan juga media. Tapi Real Madrid punya sejarah sukses masukin pemain muda berbakat ke tim mereka yang penuh bintang. Klub bakal nyari orang yang gak cuma punya skill teknik, tapi juga mental kuat buat sukses di bawah tekanan berat kayak gitu, dan ngelanjutin tradisi juara klub. Era baru Liverpool, Arne Slot incar pemain tengah baru. Liverpool, di bawah manajer yang lumayan baru, Arne Slot juga lagi ngejar Angelo Stiller. Slot yang mulai ngelatih musim panas 2024 mau ngerombak lini tengah sesuai gaya mainnya. Raksasa Liga Inggris ini pengen banget nambah kontrol dan kedalaman di lini tengah mereka. Apalagi setelah musim transisi dan adaptasi sama cara main Slot. Profil Stiller sebagai gelandang yang tenang dan suka nguasain bola, cocok banget sama tipe pemain yang biasanya disukain Slot buat bangun timnya, yang fokus ke penguasaan bola tinggi dan serangan teratur. The Reds sudah lama nyari gelandang bertahan yang jago. Tahun lalu katanya mereka gagal dapetin target kayak Martin Zubimendi. Ini nunjukin kalau mereka emang butuh pemain di posisi itu. Walaupun Wataru Endo mainnya bagus di musim 2024-2025, klub lagi nyari solusi jangka panjang yang lebih muda, yang bisa berkembang bareng tim dan jadi pemain inti. Steeler, yang umurnya 24 tahun, pas banget sama kriteria ini dan punya potensi buat berkembang pesat di bawah asuhan Slot di Anfield, tempat yang terkenal buat ngembangin bakat muda. Hubungan Xabi Alonso sama Steeler juga penting buat Liverpool, tapi dari sisi yang beda. Alonso itu sosok yang dihormati banget di Anfield, pernah juara Liga Champions sama Liverpool, dan pengetahuannya soal Steeler dari Bundesliga bisa jadi ngaruh ke penilaian Liverpool. Walaupun Alonso nggak terlibat langsung sama rekrutmen Liverpool, kesuksesannya sebagai pemain dan sekarang pelatih bikin pendapatnya soal talenta Bundesliga sering kedengeran. Buat Steeler, kesempatan gabung ke klub di mana Alonso begitu dihormati bisa jadi daya tarik, karena dia tahu klub itu ngehargain pemain dengan tipe kayak dia. Lini tengah Liverpool banyak berubah di musim panas 2023, dan kayaknya bakal ada perubahan lagi pas Arne Slot nerapin strateginya secara penuh. Manajer ini terkenal dengan gaya mainnya yang proaktif dan energik, tapi juga pentingin banget kontrol di lini tengah. Kemampuan Steeler buat ngalirin bola lagi, pindahin permainan dengan efektif, dan jadi pelindung pertahanan bakal berguna banget. Liga Inggris punya tantangan sendiri dengan intensitas dan kecepatannya, tapi pemain dengan kualitas teknik dan kecerdasan main kayak Steeler biasanya bisa adaptasi dengan baik, jadi dia prospek yang seru buat fans Anfield. Profil Steeler, kenapa klub-klub top Eropa tertarik? Naiknya nama Angelo Stiller itu karena skill tekniknya yang luar biasa dan kepintaran taktiknya. Kelebihan utamanya itu kemampuan umpannya yang hebat. Dia bisa kasih umpan pendek yang pas buat jaga bola atau umpan panjang akurat buat pindahin serangan. Jangkauan ini bikin dia jadi ancaman terus dari posisi belakang. Selain itu, cara dia ngambil keputusan juga konsisten bagus, tahu kapan harus main simple dan kapan harus coba umpan terobosan. Dia jarang kelihatan panik, nunjukin ketenangan pas pegang bola yang gak kayak umurnya yang masih muda dan pengalamannya di level atas. Soal bertahan, Steeler jago juga. Dia pinter baca permainan, jadi bisa motong umpan penting dan nempatin diri dengan pas buat gagalin serangan lawan. Walaupun bukan tipe perusak yang badannya gede, penempatan posisi dan timing tekelnya itu kunci permainan bertahannya. Dia ngerti cara ngelindungin 4 back di belakang dan cepet mulai serangan balik setelah rebut bola. Gabungan antara pertahanan kuat dan umpan kreatif dari belakang inilah yang bikin dia jadi gelandang modern yang komplit, bisa ngasih pengaruh di banyak bagian permainan buat timnya. Perbandingan sama Toni Kroos, bahkan ada media yang nyebut dia Toni Kroos baru. Itu bisa dimengerti sih lihat gaya mainnya. Kayak Kroos, Steeler punya kemampuan buat ngatur tempo permainan dengan stabil, bikin bola terus jalan dan nyari celah. Eksekusi bola matinya juga jago, nambah variasi buat serangan timnya. Walaupun perbandingan kayak gitu bisa bikin pemain muda tertekan, itu juga nunjukin kalau orang-orang percaya Steeler punya bakat sekelas pemain elit. Dia udah nunjukin potensi buat ngatur permainan dari posisi gelandang bertahan, kayak legenda Jerman itu. Perkembangannya di VfB Stuttgart penting banget. Klub ngasih dia waktu main yang rutin dan tanggung jawab jadi pemain kunci.
Itu yang bikin dia cepat berkembang. Dia udah belajar ngadepin tuntutan main tiap minggu di liga kompetitif kayak Bundesliga. Pengalaman ini udah bikin dia makin kuat dan siap buat tantangan main di klub dengan harapan yang lebih besar lagi. Peningkatannya yang konsisten tiap musim nunjukin etos kerjanya yang kuat dan keinginan buat maksimalin potensinya yang besar. Ini yang bikin dia menarik buat klub top Eropa manapun. Kalau Angelo Stiller milih Real Madrid, dia bakal masuk ke salah satu lingkungan sepak bola paling berat dan bergengsi di dunia. Harapan utamanya sih, dia bisa ngisi posisi besar yang ditinggalin Toni Kroos. Ini tugas yang berat banget, mengingat status legenda Kroos dan karirnya yang penuh trofi di klub. Stiller kayaknya bakal dimasukin pelan-pelan, belajar dari gelandang senior yang ada, dan adaptasi sama tekanan khas main buat Real Madrid. Klub ini punya sejarah ngembangin bakat, tapi sorotan di Bernabeu itu kencang banget dan gak kenal ampun. Real Madrid's current midfield boasts an array of world-class talent, termasuk Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, dan Jude Bellingham. Stiller bakal saingan ketat buat jadi pemain inti. Tapi keahlian khususnya sebagai pengatur dari lini tengah bisa nawarin sesuatu yang beda dari pilihan pemain lain yang lebih dinamis. Dia bisa ngasih umpan akurat dan kontrol tempo yang jadi ciri khas Kroos. Mungkin bisa ngelengkapin energi dan kemampuan jelajah pemain kayak Valverde dan Camavinga. Kedatangannya bakal nambah variasi taktik buat pelatih Carlo Ancelotti atau penggantinya nanti. Masa adaptasinya bakal penting banget. Pindah dari Bundesliga ke La Liga, apalagi ke klub sebesar Real Madrid, butuh penyesuaian besar di dalam dan luar lapangan. Gaya mainnya, sorotan media yang kenceng, dan beban berat seragam putih itu bisa bikin kewalahan. Tapi sikap tenang dan kecerdasan sepak bola Stiller nunjukin kalau dia punya mental buat ngadepin transisi kayak gitu. Adanya pemain muda sukses lain kayak Bellingham dan Camavinga juga bisa bantu dia nyaman di tim dan di kota itu. Pada akhirnya, pindah ke Real Madrid ngasih Stiller kesempatan buat rebut trofi-trofi terbesar secara rutin dan jadi salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Kesempatan belajar di lingkungan elit kayak gitu, main bareng bintang-bintang top, bisa bikin perkembangannya makin cepet. Walaupun tekanannya bakal gede banget, hadiahnya juga sepadan. Real Madrid bakal hati-hati banget nilai apakah Stiller nggak cuma punya bakat, tapi juga karakter buat jadi andalan jangka panjang di lini tengah mereka yang hebat buat generasi berikutnya. Bagian 6, panggilan Anfield, kesempatan Stiller di perombakan Liverpool. Pindah ke Liverpool bakal ngasih Angelo Stiller tawaran yang beda, tapi sama menariknya. Di bawah Arne Slot, Liverpool lagi mulai babak baru, dan Stiller bisa jadi pemain kunci di lini tengah, racikan manajer Belanda itu sejak awal. Pendekatan taktik Slot sering ngandelin gelandang pengatur yang bisa ngendaliin permainan dan mastiin dominasi penguasaan bola, peran yang kayaknya pas banget buat Stiller. Kesempatan jadi bagian penting di proyek baru klub bersejarah kayak Liverpool itu daya tarik besar buat pemain ambisius manapun. Lini tengah Liverpool sekarang ada pemain berbakat kayak Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, dan Wataru Endo. Tapi profil Stiller sebagai nomor 6 spesialis dengan jangkauan umpan luar biasa bisa ngasih sesuatu yang beda. Walaupun McAllister main bagus di posisi lebih dalam, kekuatan alaminya sebenarnya agak lebih ke depan. Dan datengin Stiller bisa bikin pemain Argentina itu lebih bebas buat ngasih pengaruh di serangan. Stiller bisa ngasih stabilitas pertahanan dan pembangunan serangan yang terkontrol dari dasar lini tengah yang dihargain banget sama Slot. Ini bisa bikin gelandang lain lebih bebas buat neken lawan dan nyiptain peluang. Hubungan sama Xabi Alonso, legenda Liverpool, juga bisa ngaruh dikit ke keputusan Stiller. Ngelihat gimana Alonso sukses di Anfield dengan peran playmaker dari lini tengah yang mirip, mungkin bisa jadi inspirasi buat Stiller. Fans Liverpool udah lama suka sama gelandang yang punya kelas dan pinter, dan Stiller cocok sama tipe itu. Atmosfer Anfield terkenal di seluruh dunia dan kesempatan main di depan supporter yang semangat banget buat klub dengan sejarah panjang ngembangin gelandang. Bisa jadi menarik banget buat talenta muda Jerman ini yang lagi nyari tantangan baru. Selain itu, Liga Inggris nawarin lingkungan yang intens dan kompetitif banget, tempat banyak pemain top pengen nguji diri. Walaupun adaptasinya bisa susah, sukses di Liga Utama Inggris sering naikin pamor pemain di mata dunia.
Di Liverpool, Stiller kayaknya bakal dapat banyak waktu main buat adaptasi dan nunjukin kemampuannya. Mungkin lebih cepat daripada di Real Madrid, karena kedalaman skuad di posisi itu beda. Arne Slot punya reputasi bagus buat ngembangin pemain muda, dan Stiller bisa dapat banyak manfaat dari arahan pelatih dan taktiknya buat mencapai puncak permainan. Bagian 7, rencana transfer Real Madrid lebih luas, bukan cuma Stiller. Walaupun Angelo Stiller target penting buat Real Madrid buat gantiin Toni Kroos, dia bukan satu-satunya gelandang yang mereka incar. Katanya klub juga lagi mikirin pilihan lain buat perkuat skuad mereka buat masa depan. Apalagi karir panjang Luka Modric yang hebat di Bernabeu juga udah mau selesai. Satu nama terkenal yang dihubung-hubungin pindah ke ibu kota Spanyol itu pemain Liverpool sendiri, Alexis Mac Allister. Minat ini nunjukin ambisi Real Madrid buat dapetin talenta kelas atas, biar lini tengah mereka tetap dominan buat tahun-tahun ke depan. Pengejaran Mac Allister, yang harganya mahal banget 90 juta euro, katanya didorong sama kepala rekrutmen Real Madrid, Juni Calafat, dan katanya juga didukung Xabi Alonso. Mac Allister, yang mainnya keren banget bareng Liverpool, puncaknya pas mereka juara Liga Inggris musim 2024-2025 menurut beberapa laporan, dilihat sebagai pengganti ideal jangka panjang buat Modric. Energinya, kreativitasnya, dan insting golnya bikin dia jadi tipe gelandang yang beda dari Stiller. Tapi pasti bakal perkuat pilihan Real Madrid dan nambah dinamisme lagi. Tapi ngerebut Mac Allister dari Liverpool bakal susah banget. Pemain Argentina ini udah jadi sosok yang gak tergantikan buat Arne Slot di Anfield, dan dianggap bagian penting dari rencana masa depan Liverpool. Liverpool jelas ogah jual salah satu aset berharga mereka, apalagi kesaingan langsung di Eropa kayak Real Madrid. Kecuali Mac Allister sendiri yang maksa minta pindah, yang sekarang kayaknya nggak mungkin. Transfer ini mungkin cuma jadi gosip aja. Situasi ini mungkin bikin ngejar Stiller, yang katanya punya klausul rilis, jadi urusan yang lebih gampang buat Los Blancos. Strategi Real Madrid seringnya ngincar bintang yang udah jadi sama talenta muda yang menjanjikan. Minat mereka ke Stiller dan Mac Allister nunjukin pendekatan ganda ini. Mereka ngerencanain bukan cuma buat waktu dekat, tapi buat 5-10 tahun ke depan. Dapetin pemain kayak Stiller bisa jadi investasi pinter, ngasih solusi jangka panjang di posisi penting, sambil mereka terus mantau talenta elit lainnya. Kemampuan klub buat narik pemain terbaik tetap kuat, dan kegiatan transfer mereka musim panas ini bakal diliatin banget pas mereka bangun ulang bagian-bagian penting dari skuad legendaris mereka. Bagian 8 musim panas ambisius, Liverpool, Wirtz, Cherki, dan kedalaman lini tengah. Minat Liverpool ke Angelo Stiller itu bagian dari strategi lebih besar buat perkuat skuad mereka di bawah Arne Slot buat musim 2025, 2026, dan seterusnya. Katanya klub lagi aktif di banyak sisi, mau nambah kualitas dan kedalaman di beberapa posisi kunci. Selain Stiller, target gelandang lain juga disebut-sebut, termasuk pemain berbakat kayak Carlos Baleba dari Brighton dan Adam Wharton dari Crystal Palace. Nama-nama ini nunjukin fokus ke pemain muda, yang energik dengan potensi besar, yang bisa masuk ke sistem Slot yang nuntut banyak dan berkembang lagi di Anfield. Salah satu kabar paling seru buat fans Liverpool itu soal ngejar Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Laporan bilang Liverpool udah deket mencapai kesepakatan buat gelandang serang Jerman yang dinilai tinggi ini, setelah diskusi positif sama pemain dan keluarganya. Wirtz, yang mainnya sensasional buat Leverkusen, bakal jadi rekrutan besar buat The Reds dan nunjukin keseriusan mereka. Kreativitasnya, kemampuan cetak gol, dan fleksibilitasnya bakal nambah dimensi lain ke serangan Liverpool, ngasih Slot kekuatan serang yang lebih lagi. Selain Wirtz, pemain sayap Lyon Ryan Cherki juga dipertimbangin jadi target Liverpool. Pemain timnas Prancis U21 ini penyerang berbakat yang terkenal sama skill dribbling dan kreativitasnya. Karena Cherki diperkirakan bakal ninggalin klub Liga 1 itu, dia bisa didapetin dengan harga yang lumayan murah, sekitar 19 juta pound sterling. Walaupun mungkin target kedua setelah Wirtz, Cherki bakal jadi pembelian bagus makin perkuat pilihan serangan Liverpool, ngasih kedalaman dan persaingan di posisi sayap atau gelandang serang.
Calon-calon pemain baru ini ditambah ngejar Steelers, nunjukin ambisi Liverpool buat bangun skuad yang bisa bersaing di semua kompetisi. Arne Slot jelas didukung petinggi klub buat datengin pemain yang cocok sama visinya. Fokusnya kayaknya ke pemain bola yang jago teknik, pinter, dan bisa berkontribusi ke gaya main nyerang yang ngandelin penguasaan bola. Kalau Liverpool bisa dapetin target kayak Steelers dan Wirtz, skuad mereka bakal kelihatan sangar. Gabungin talenta muda sama pemain pengalaman, siap buat sukses terus di musim-musim berikutnya. Bagian 9, pertanyaan 50 juta pound sterling. Jalan mana untuk Angelo Steelers? Keputusan yang dihadapi Angelo Steelers ini penting banget. Ada dua klub paling bergengsi di dunia, Real Madrid dan Liverpool, yang rebutan tanda tangannya. Dua-duanya nawarin jalan yang menarik buat gelandang Jerman 24 tahun ini. Di Real Madrid, dia punya kesempatan buat gantiin legenda Toni Kroos dan main buat klub yang identik sama kejayaan Liga Champions. Daya tarik seragam putih dan kesempatan main bareng pemain-pemain terbaik dunia pasti menggoda banget buat pemain bola manapun. Tapi, tantangan di Real Madrid gede banget. Tekanan buat main konsisten di level tertinggi itu langsung terasa, dan persaingan buat dapet tempat di lini tengah mereka yang penuh bintang bakal ketat banget. Walaupun belajar dari yang terbaik, bisa cepetin perkembangan, dapetin waktu main rutin, mungkin awalnya susah. Steelers butuh percaya diri super tinggi dan mental baja buat sukses di lingkungan kayak gitu. Apalagi dengan tugas berat jadi penerus Kroos. Bernabeu nuntut kesempurnaan dan kesabaran kadang tipis. Liverpool, di sisi lain, nawarin kesempatan jadi pemain penting di tim Arne Slot yang lagi berkembang. Karena The Reds lagi aktif nyari gelandang pengatur, Steelers bisa langsung dapat peran kunci dan waktu main yang konsisten. Liga Inggris nyediain panggung yang sangat kompetitif. Dan sukses di Anfield di bawah manajer yang terkenal ngembangin bakat muda, bisa naikin level permainannya banget. Dukungan supporter yang semangat dan sejarah klub yang kaya juga bikin Liverpool jadi tujuan menarik, nawarin kesempatan buat bangun warisan di proyek baru. Pada akhirnya, pilihan terbaik buat Angelo Steelers bakal tergantung sama prioritas pribadi dan ambisi karirnya. Kalau dia nyari tantangan paling berat dan kesempatan gabung sama Raja Eropa saat ini, dengan tujuan jadi jangkar lini tengah jangka panjang, Real Madrid tujuannya. Kalau dia lebih suka proyek di mana dia bisa langsung jadi pusat perhatian, main di Liga Inggris yang intens di bawah pelatih progresif, Liverpool mungkin pilihan yang lebih baik. Dua-duanya bakal ngasih dia kesempatan main di Liga Champions sesuai keinginannya. Keputusannya, yang katanya bernilai 50 juta pound sterling, pasti bakal nentuin karirnya dan punya dampak besar buat klub beruntung yang dapetin dia.